Kami hadirkan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Bremana Tenaya. Negosiasi tarif Trump untuk Indonesia memasuki babak baru. Melalui percakapan telepon, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat mengenakan tarif bea masuk 19% untuk produk Indonesia yang akan diekspor ke Amerika Serikat. Dan kemudian 0% untuk produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Nah, dalam negosiasi ini, Presiden Prabowo juga menyepakati pembelian sejumlah produk dari Amerika. Salah satunya adalah pesawat Boeing yang sebagian besar merupakan jet berbadan bongsor, yakni Boeing 777. Nah, lebih lengkapnya saudara kita akan bahas dalam polemik pembelian 50 Boeing demi tarif Trump 19%. Nah, saudara, ini adalah data yang kami dapatkan ini dari kompas.id terkait dengan kesepakatan pembelian pesawat Boeing 777 dari Amerika Serikat. Jadi pertama, saudara, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing 777 dari Amerika Serikat dengan nilai kontrak sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2025. Angka ini kalau kita rupiahkan setara dengan 52,16 triliun rupiah. Ini catatannya dengan kurs 16.301 per dolar Amerika Serikat. Kemudian kedua saudara, ada juga selain membeli perlu dirawat juga pesawatnya. Ini nilai perawatan pesawatnya kontraknya ada 11,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 182,57 triliun rupiah sampai dengan tahun 2041. Nah, pembelian pesawat dalam jumlah besar ini menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia meningkatkan posisi tawar Indonesia di hadapan pemerintah Amerika Serikat dalam negosiasi tarif baru Trump. Nah, soal pembelian pesawat Boeing, saudara, Presiden Prabowo bilang Indonesia membutuhkan pembelian pesawat baru untuk membesarkan maskapai nasional, yakni Garuda Indonesia. Dan kemudian Boeing dipilih karena dianggap punya kualitas yang cukup bagus. Lebih lengkapnya, saudara, ini kata dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda, ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda. Dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual, pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Oke, itu kata Pak Prabowo yang bilang bahwa kita perlu membesarkan Garuda Indonesia. Kemudian bagaimana dengan kinerja keuangannya, saudara? Ini adalah laporan kinerja keuangan Garuda Indonesia pada triwulan pertama tahun 2025. Nah, Garuda Indonesia masih membukukan kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 76,48 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,26 triliun rupiah. Kemudian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, di tahun 2024, triwulan 1, Garuda Indonesia juga membukukan kerugian hingga 87,03 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,44 triliun rupiah. Kalau dilihat dari data ini, saudara, kerugian berkurang sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia yang terus merugi? Kita ke data berikutnya. Ya, saudara, untuk menyelamatkan Garuda Indonesia, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Danantara memberikan suntikan modal berupa pinjaman dana mencapai 405 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,65 triliun rupiah dengan asumsinya kurs 16.603 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dana ini merupakan dukungan awal dari total dukungan pembiayaan yang dirancang mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16,60 triliun rupiah.
Suntikan modal ini bukan yang pertama, saudara. Sebelumnya pada tahun 2022, Garuda Indonesia juga dapat suntikan dana segar dari negara berupa penyertaan modal negara atau PMN senilai 7,5 triliun rupiah. Dan juga dari pengusaha atau perusahaan pengelola aset atau PPA ini dalam bentuk fasilitas pembiayaan berbasis bagi hasil senilai 725 miliar rupiah. Penyelamatan yang dilakukan ini menjadi pertanyaan selanjutnya, saudara. Apakah pembelian Boeing dari Amerika Serikat yang tadi sebanyak 50 buah ini tepat untuk mengembangkan bisnis Garuda? Kita akan bahas bersama dengan ekonom usai jeda berikut. Kembali di Kompas Bisnis, saudara. Untuk mencapai kesepakatan tarif baru Trump, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing untuk maskapai plat merah Garuda Indonesia. Apakah ini kemudian langkah yang tepat untuk mengembangkan bisnis Garuda? Sudah bergabung bersama kami ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Brimana. Baik, Prof, kita akan bahas dulu nih kesepakatan tarif baru Trump yang angkanya kalau ke Indonesia ini 19%. Nah, kalau Anda lihat apakah angka 19% ini tuh sebanding sih dengan kesepakatan yang harus kita tanggung nih, termasuk kita harus beli pesawat 50, kemudian dari Amerikanya kita memberlakukan 0 gitu ya untuk mereka. Anda kira-kira melihatnya seperti apa? Ya, dari 32 ke 19% atau turun 13% itu harus diakui itu sebagai satu kinerja bagus ya, satu achievement. Tapi kita juga harus lihat Vietnam yang sudah deal lebih dulu itu turun dari 46 ke 20%, jadi turun 26%. Dengan tawaran Indonesia yang sebenarnya lebih banyak dari tawaran Vietnam. Misalnya membeli pesawat, kemudian yang kedua pajak 0% untuk barang Amerika masuk ke Indonesia. Pasar Indonesia jauh lebih besar daripada pasar Vietnam. Sehingga terkait dengan angka 19% ini, saya rasa tim kita, pemerintah kita harus tetap negosiasi sampai 1 Agustus supaya bisa mendapatkan angka yang lebih rendah. Karena begini Mas Brimana, negara lain seperti Malaysia, Filipina, India, Thailand itu belum mengeluarkan hasil negosiasinya. Yang saya khawatirkan adalah hasil negosiasi mereka lebih rendah daripada kita. Sehingga posisi produk kita di Amerika juga tidak sebagus mereka. Jadi walaupun sudah dapat 19% harus tetap nego untuk dapat lebih rendah lagi dan ini sangat mungkin. Angkanya kira-kira berapa, Prof? Kalau kita boleh berandai-andai di bawah 19% ini berapa? Saya merasa 15% itu angka yang sudah sangat bagus. Jadi kalau bisa mendekati itu luar biasa sekali. Oke, paling tidak di 15%. Tapi kemudian kita bicarakan lagi soal pembelian 50 pesawat Boeing 777 nih, Prof. Kalau misalnya kita melihat apakah sesuai nih kebutuhannya dengan Garuda saat ini, apakah ini kalau kata orang kan ini kayaknya nggak tepat karena pesawat 777 ini lebih ke antar benua, kemudian yang jaraknya sangat jauh gitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kita harus mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita akan memperkuat Garuda sebagai flagship, sebagai simbol kita di dunia internasional. Dan kalau kita lihat 50 Boeing 777 itu klaimnya Trump kan, dalam satu statement dia mengatakan pemerintah Indonesia akan membeli Boeing 777 sebanyak 50. Dan kita tahu Trump itu seringkali exaggerating ketika berbicara number, kemudian beberapa hal lain gitu ya. Jadi kita juga harus tetap melihat, jangan dianggap 50 Boeing 777 itu sebagai final. Kita harus terus melakukan negosiasi. Dan begini, kalau kita ingin membantu Garuda, tentunya dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh Garuda. Kalau Garuda, ini analisis saya, dikasih 50 Boeing 777, justru keuangannya akan makin terpuruk. Kenapa? Karena Garuda ini pasarnya adalah domestik, pasarnya adalah regional. Yang dibutuhkan 737. Kalaupun ingin yang berbadan lebar, mungkin 787 supaya lebih bisa compete di penerbangan jarak jauh. 777 itu adalah produk yang sebenarnya sudah tua, dimodifikasi, tapi tetap jauh kalah dibandingkan 787 dari sisi efisiensi dan kenyamanan. Jauh kalah dibandingkan Airbus A350 atau A330neo. Jadi kalau Garuda dikasih Boeing 777 artinya dipaksa untuk compete di penerbangan jarak jauh internasional
akan sulit bagi Garuda untuk bisa berkompet melawan Singapore Airlines, Turkish, Qatar, dan lain sebagainya. Jadi saya melihat ini masih belum final, seperti statement Garuda sendiri bahwa belum final, masih dilakukan need analysis. Saya usul sih harus fleksibel, jangan sampai kita mengeluarkan statement yang mengikat gitu ya, tentang jenis pesawat, tentang periode, dan mohon maaf Mas Bagaimana? Ini kan kita ada kontrak dengan supplier pesawat kita di masa lalu. Utang, leasing, ini kan pasti ada klausul-klausulnya. Biasanya kalau kita melakukan deal dengan pihak lain, membeli pesawat yang sejenis, ada punishment, ada penalti, atau harus melunasi. Jadi itu juga harus kita lihat. Jangan sampai kita melakukan aksi, kemudian kita di-sue oleh pihak lain di kemudian hari. Jadi ini belum final, Mas. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo, tapi detailnya harus kita kawal dengan baik. Oke, detailnya mungkin kalau kita lihat masuk akalnya campuran gitu ya Prof ya. Mungkin ada yang 777, ada yang 737, ada yang 787. Seperti apa menurut Anda Prof? Kita harus diversifikasi yang kita beli atau sebenarnya nggak usah beli sama sekali deh, atau misalnya kita beli merek lain deh, kira-kira gimana Prof? Saya rasa kalau membeli pesawat memang harus membeli. Karena Garuda sendiri sebelum negosiasi Trump dan pemerintah ini juga sudah punya rencana untuk membeli pesawat. Hanya memang jenis pesawat seperti apa yang akhirnya akan dibeli itu harus disesuaikan dengan kebutuhan Garuda. Jadi dalam situasi seperti ini Garuda kita kasih kesempatan untuk menyampaikan juga pandangannya. Jadi apa yang kita berikan itu harus sesuai dengan ukuran badan Garuda. Ibarat ngasih baju itu yang pas dengan badannya sehingga enak dipakai. Oke, kemudian Prof, ketika kita bicara kemampuan finansial dari Garuda sendiri, sebenarnya mampu nggak sih untuk membeli 50 pesawat Boeing, dan kalaupun misalnya mampu gitu ya, ketika mereka sudah beli 50 pesawat Boeing 777 misalnya, apakah kemudian berikutnya akan mereka terbebani misalnya dengan operasional yang tinggi, kemudian permintaan dan penawaran yang mungkin nggak ketemu gitu ya, yang butuhnya apa, yang kita punya apa, seperti apa Anda melihatnya Prof? Kalau dipaksakan Garuda mengelola 50 Boeing 777, kondisi keuangannya akan makin buruk dan bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. Karena kalau kita present value kan ya, harga 50 Boeing 777 itu sekitar hampir 250 hingga 300 triliun begitu. Dan Garuda sudah di bawah Danantara. Apakah Danantara ada kapasitas keuangan untuk membantu melakukan injeksi capital atau shareholder loan gitu ya? Saya rasa tidak. Jadi kembali harus diatur jenis pesawatnya, kemudian periodenya. Kalau membeli 50 pesawat, variannya sesuai kebutuhan, kemudian periodenya 20 tahun ke depan, itu sangat masuk akal. Karena memang fleetnya Garuda kan banyak yang sudah usang juga yang harus diganti. Oke, kemudian Prof, kalau Anda melihat tadi Anda sempat sebutkan juga ketika kita misalnya terpaksa membeli misalnya 50 pesawat 777 gitu ya, kemudian kita harus bersaing dengan maskapai lain yang sudah mainnya jauh gitu ya, kalau untuk soal penerbangan jarak jauh antar benua. Anda melihatnya semakin terpurukkah Garuda ketika harus bersaing dengan maskapai yang sudah lebih, dalam tanda kutip ini, lebih jauh lah terbangnya untuk ke penerbangan jarak jauh? Kalau kita ingin bermain di level long haul, bersaing dengan Singapore Airlines, Qatar, Turkish, dan kita dilengkapi, Garuda dilengkapi dengan Boeing 777, saya bisa katakan sayonara buat Garuda. Akan sulit untuk bisa survive. Yang pertama, saingannya punya brand lebih bagus. Kemudian yang kedua, saingannya punya pesawat yang jauh lebih efisien. 787 itu jauh lebih efisien, lebih nyaman daripada 777 karena teknologi dan lain sebagainya. Jadi kita harus pikirkan ulang betul kalau kita ingin dorong Garuda bertempur di level global, ya kita kasih amunisi dan senjata yang sesuai dengan kebutuhan, yang memenuhi syarat. Jadi saya ingin sampaikan lagi, kalau dipaksakan Garuda mengelola Boeing 777 50 dalam waktu dekat, ini akan mendorong Garuda pada kebangkrutan. Sulit sekali menyelamatkan Garuda. Oke Prof, ini kan
sekali lagi kita lihat kinerja dari PT Garuda Indonesia secara keuangan ini masih rugi bersih. Kemudian ada wacana 50 pesawat Boeing 777 yang akan dibeli gitu ya, yang terpaksa mungkin kalau misalnya Garuda bilang 2/3 untuk domestik, kemudian yang 1/3 ini untuk internasional. Dengan komposisi 2/3 dan juga 1/3 ini Prof, dengan 50 Boeing 777, kemudian dengan kondisi kinerja keuangannya juga masih rugi bersih selama tadi dari 2024, 2025 kita lihat masih rugi. Berarti kebangkrutan itu bisa dilihat di depan mata, sudah pasti ini Prof. Ya, sulit untuk menyelamatkan Garuda karena 777 itu hanya cocok untuk penerbangan antar benua. Itu pun tidak sekompetitif 787 atau A350, tidak senyaman dua adiknya itu. Kemudian pada saat yang bersamaan pasar Garuda itu bukan antar benua, tapi domestik dan regional. Dan domestik dan regional itu yang diperlukan adalah 737. Oke, tapi kalau dipaksakan gitu Prof, 777 ini untuk regional, apakah memang itu sangat berpengaruh terhadap efisiensi biaya ataupun cost yang harus dikeluarkan? Kalau lihat track record Garuda dan lihat beban biaya yang akan ditanggung, beban kompetisi yang akan dihadapi di masa depan, kalau dipaksakan 50 Boeing 777, saya akan mengatakan sayonara buat Garuda. Oke, Prof Wijayanto, kemudian terakhir ini kan ada sempat mengemuka wacana integrasi antara bisnis Garuda Indonesia dan juga anak usahanya, yaitu Citylink dan juga Pelita Air. Nah, kemudian peleburan ini kan menjadi salah satu strategi gitu ya untuk kedepannya Garuda Indonesia bisa menyelamatkan diri. Kira-kira apa lagi Prof yang bisa dilakukan Garuda Indonesia? Mungkin selain tadi menambah 50 pesawat, adakah cara-cara lain yang lebih efisien dan juga lebih efektif untuk mereka bisa keluar dari kerugian yang mereka alami? Ya, saya rasa konsolidasi itu hal yang bagus. Pasti akan banyak efisiensi yang bisa diambil. Tetapi juga kita perlu merubah kultur. Dan kalau ingin shortcut, usul saya bagi Garuda adalah hire CEO, manajemen terbaik dunia dari belahan negara manapun. Walaupun harus membayar mahal, tapi kalau bisa membawa perbaikan kultur itu harus kita tempuh. Kita harus belajar dari penerbangan-penerbangan yang sukses di Middle East. Mereka betul-betul meng-hire talent terbaik yang ada di industri dari seluruh dunia. Dan kalau Garuda ingin seperti mereka, hal itu juga harus dilakukan. Jadi industri penerbangan ini industri yang marketnya global, sangat kompetitif. Jadi juga mindset dan kultur Garuda juga harus global dan sesuai dengan tingkat kompetisi dunia. Kalau tidak di level itu, sulit bagi Garuda untuk bisa bersaing. Oke, kita perlu adanya professional hire dari pihak-pihak yang sudah terbukti mereka bisa membawa maskapai ke keuntungan gitu ya, ke bisnis yang lebih baik lagi. Kemudian kita tunggu nanti ya Prof ya, bagaimana kemudian upaya dari Garuda Indonesia terutama dan juga upaya pemerintah untuk menyelamatkan maskapai plat merah ini. Terima kasih Prof Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi.